Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D kelas elektronika kedokteran. Di sini kami akan membahas tentang sistem imun dan lintik yang beranggotakan saya dan Dilang Pelintas dengan NIM akhir 179. Ada teman saya Yusuf Nasib Irawan dengan NIM akhir 029. Ada Muhammad Fatan Basri NIM akhir 152 dan Nur Aisyah Muwafa dengan NIM akhir 037. Pada yang pertama, di sini saya akan membahas tentang definisi sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan suatu sistem perlindungan secara biologis yang ada dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk menangkal radikal bebas yang menyerang sehingga seorang individu akan terhindar penyakit. Apabila sistem ini dapat bekerja dengan baik, maka seorang akan terhindar dari serangan virus ataupun bakteri, bahkan dapat mencegah dari serangan kanker. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Sistem imun bekerja melalui dua lini utama, yaitu imunitas bawaan, innate immunity, respon cepat dan non-spesifik terhadap patogen, meliputi barrier fisik, kulit atau makosa, sel fagosit, dan sistem komplement. Kedua, imunitas adaptif. Adaptive immunity, respon yang lebih lambat namun spesifik dan memiliki memori, melibatkan sel B dan sel T yang dapat mengenali antigen tertentu. Sistem imun ini juga memiliki kemampuan untuk membedakan antara sel diri sendiri dan non-sel benda asing, serta mengembangkan memori imunologis untuk perlindungan jangka panjang terhadap patogen yang telah dijumpai sebelumnya. Selanjutnya ada komponen utama sistem imun, yaitu sel darah putih. Sel darah putih merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam sistem imun adalah sel darah putih atau leukosit. Sel ini berperan dalam mengenal dan menyerang antigen tergantung pada jenisnya. Sel darah putih memiliki kerjanya tersendiri. Yang kedua ada antibodi. Antibodi merupakan protein yang secara spesifik, yaitu menempel pada antigen dan menghancurkannya. Protein ini dihasilkan oleh sel darah putih sebagai senjata untuk membasmi benda asing yang dianggap berbahaya bagi tubuh seperti kuman, virus, alergen, atau vaksin. Ketiga, ada sitokin. Sitokin komponen yang satu ini merupakan protein yang berperan dalam memberikan sinyal kepada sel-sel tubuh lain saat respon imun terjadi. Selain itu, sitokin juga berperan dalam mengatur peradangan yang terjadi pada saat sistem tubuh bekerja melawan antigen, termasuk kuman, virus, atau parasit. Selanjutnya ada limpa dan sistem tulang. Limpa adalah organ terletak dalam rongga perut, tepatnya di luar tulang rusuk sebelah kiri. Organ ini memiliki banyak fungsi dalam sistem imun, mulai dari menyaring dan menghasilkan sel darah yang rusak hingga menghasilkan dan menyimpan sel darah putih. Selanjutnya ada sumsum tulang, adalah jaringan lunak yang terdapat di dalam beberapa tulang seperti tulang panggul dan tulang paha. Sumsum tulang ini berfungsi menghasilkan sel darah, termasuk leukosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada organ sistem imun. Dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu organ limfoid primer atau sentral, yang artinya tempat produksi dan pemasangan sel-sel imun. Satu, sumsum tulang, bone marrow, tempat produksi semua sel darah termasuk sel-sel imun, yang berfungsi menghasilkan sel-sel hematopoietik yang berkembang menjadi berbagai jenis sel imun. Kedua, timus, letak di rongga dada di atas jantung, tempat pematangan dan seleksi sel T, mengajarkan sel T untuk menghasilkan sel dan non-sel. Selanjutnya ada organ limfoid sekunder atau periferal, tempat sel imun bertemu dengan antigen dan memberikan respon. Pertama ada kelenjar getah bening, lymph node di seluruh tubuh, air ke pihak selangkangan dan lain-lain, yang berfungsi sebagai menyaring cairan limfoid dari patogen dan zat asing. Tempat aktivasi sel B dan T. Yang kedua ada limpas balance, organ terbesar dalam sistem imun, menyaring darah dari patogen dan sel darah tua, menyimpan sel darah putih dan trombosit. 5. Ada jaringan limfoid terkait mukosa, mukosa associated lymphocyte tissue, yang berfungsi sebagai melindungi permukaan mukosa tubuh seperti pada tenggorokan atau tonsil, adenoid di belakang hidung, periarteritis di usus halus, appendix di usus besar, jaringan limfoid terbentuk di saluran pernapasan. Selanjutnya organ pelindung lainnya, yaitu kulit. Barrier fisik pertama terhadap patogen, mengandung sel dendritik dan sel Langerhans, memproduksi antimikroba dan berbeda. Kedua, hati yang berfungsi sebagai mengandung sel kaper makrofagasi, memproduksi protein komplement dan metabolisme dan detoksifikasi zat asing. Setiap organ memiliki peran khusus dalam menjaga sistem pertahanan tubuh tetap efektif dan terkoordinasi. Pembahasan selanjutnya yakni terkait innate immunity atau kekebalan tubuh bawaan yang telah ada pada semua manusia sejak dilahirkan. Innate immunity akan teraktivasi lebih awal, tepatnya 0-12 jam pertama sejak patogen masuk. Ia akan mengenali dan merespon patogen secara umum, tidak seperti adaptive immunity yang meresponnya secara spesifik.
Respon dari innate immunity terdiri dari 4 pertahanan. Pertahanan pertama yaitu pertahanan fisik atau mekanik, berupa lapisan sel-sel yang melapisi permukaan tubuh seperti kulit, saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan urogenital, alias saluran-saluran yang berinteraksi secara langsung dengan dunia luar. Pertahanan yang kedua yakni pertahanan biokimia, pertahanan dengan zat kimia antimikroba, pH asam pada lambung dan lapisan kulit, enzim dan protein antimikroba, garam empedu, dan lain-lain. Pertahanan yang ketiga ada pertahanan humoral, yakni pertahanan yang berkaitan dengan faktor terlarut yang bersirkulasi, contohnya pada darah atau limfa. Responnya berupa pengaktifan sistem komplement yang melakukan fungsi opsonisasi, stimulasi inflamasi, kemotaksis, dan melisiskan bakteri secara langsung. Dan yang terakhir, respon pertahanan yang keempat, yakni pertahanan selular, seperti namanya, yang melakukan pertahanan ini adalah sel-sel darah putih, yang mana komponennya terdiri dari sel-sel fagositik, natural killer, dendritik, dan juga mastosit. Pada layar terlihat mekanisme secara umum pertahanan innate immunity terhadap patogen ketika masuk ke dalam tubuh. Ya, pertama ketika patogen masuk, pertahanan fisik dan biokimia akan aktif. Selanjutnya, sistem komplement akan aktif untuk melakukan fungsi opsonisasi dan juga kemotaksis. Ketika neutrofil dan makrofag masuk dan melakukan fungsi fagositosis, mast sel akan mengaktifkan respon inflamasi. Di sisi lain, dendritic cell akan melakukan tugasnya dengan cara mengambil antigen lalu migrasi ke kelenjar getah bening, dan natural killer akan membunuh sel yang terinfeksi. Di sisi lain, hati akan menaikkan protein fase akut untuk memperkuat sistem komplement dan juga penandaan dari patogen yang masuk. Ketika semua proses itu telah berjalan, beban patogen diharapkan turun drastis. Namun, jika belum, maka proses kekebalan akan lanjut oleh adaptive immunity. Pada innate immunity terdapat mekanisme homeostasis yang berfungsi untuk mencegah infeksi tidak terkontrol dan juga gangguan perbaikan jaringan. Beberapa mekanisme homeostasis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, overinflammatory dapat dicegah oleh makrofag yang memproduksi sitokin anti-inflamasi. Yang kedua, adalah dengan melakukan pengaturan TLR atau Toll-like receptor dan interleukin 1 reseptor atau IL-1R oleh IRAK3. Mekanisme yang ketiga, yakni efferocytosis atau clearance neutrophil terapoptosis, yakni suatu proses ketika makrofag memakan neutrofil yang sudah mati sambil melepaskan sinyal anti-inflamasi. Mekanisme yang keempat, yakni mengaktifkan protein pengendali sebagai regulator sistem komplement di innate immunity untuk menghentikan respon pro-inflamasi di awal tadi. Oke, terima kasih untuk menjelaskan mengenai innate immunity. Sekarang adalah adaptive immunity atau imunitas adaptif, yang mana imunitas ini adalah berkembang di saat seseorang merespon suatu zat atau mikroorganisme asing seperti infeksi maupun vaksinasi. Jadi nantinya dengan adanya imunitas adaptif ini, tubuh itu bisa menjadi lebih kebal dengan penyakit yang sudah pernah menjangkitinya. Dan kekebalan ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu, bulan, tahun, maupun sepanjang hidup. Nah, perbedaannya yang saya bisa rangkum di sini ada 3. Yang pertama adalah spesifik, jadi imunitas adaptif hanya menyerang satu jenis patogen saja. Yang kedua adalah memori, yang mana apabila seorang yang sudah pernah terjangkit itu, maka akan dihasilkan yang namanya sel T memori yang akan mengingat penyakit yang sudah pernah menjangkitinya, sehingga nantinya apabila perlu atau dijangkit kembali oleh penyakit yang sama akan lebih cepat untuk mereplikasi sel T ini. Kalau ada diversitas yang mana seluruh penyakit sudah ada obat atau antibodi alaminya. Hanya saja tubuh itu memerlukan waktu untuk mencari sel T yang cocok dengan antigen dan juga antibodi yang digunakan untuk obat melawan penyakit tersebut. Lalu komponennya itu secara umum ada 2, yaitu limfosit T dan juga limfosit B. Limfosit T tersendiri bertanggung jawab untuk menyerang secara langsung sel lain yang terinfeksi. Limfosit T memiliki beberapa jenis, diantaranya T helper, T sitotoksik yang akan menyerang langsung, dan juga T memory yang akan mengingat penyakit yang sudah pernah menjangkitinya. Lalu ada sel limfosit B yang mana bertanggung jawab untuk melepaskan antibodi di dalam cairan tubuh. Tahapan kerja imunitas adaptif secara umum ada 3, yaitu proses aktivasi, penurunan, dan juga generasi sel memori dan imun sekunder. Nah, saat aktivasi ini, limfosit T yang berasal dari T naif membutuhkan 3 sinyal untuk pengaktifannya, yaitu antigen dari patogen, reseptor sel T, sinyal kostimulasi dari antigen, dan juga sinyal sitokin. Aktivasi limfosit B dibantu oleh sel T helper yang teraktivasi juga. Setelah sel-sel ini teraktivasi, terjadi proliferasi atau pembelahan yang akan
memberikan suplai sel T ini sangat banyak secara dalam waktu yang singkat. Lalu selanjutnya adalah fase penurunan, yang mana kadar antigen yang dihasilkan oleh patogen menurun adalah pemicu penurunan ini. Apoptosis adalah sel efektor akan terjadi, yakni kematian sel yang secara terprogram agar tidak terjadi kelebihan dalam sel T di dalam tubuh manusia. Yang terakhir adalah generasi sel memori dan sel imun sekunder. Dalam fase ini, sel memori berasal dari sel T yang ikut melakukan proliferasi saat infeksi pertama. Nah, keunggulan terdapat sel memori yang tidak dimiliki innate immunity ada 3, yaitu tidak perlu sinyal aktivasi, sigap berproliferasi dibandingkan ketika terjangkit pertama kali, dan juga merupakan komponen penting dalam kekebalan. Yang terakhir adalah prinsip homeostasis pada imunitas adaptif. Nah, ada beberapa prinsip keseimbangan tubuh, yaitu yang pertama adalah setiap limfosit hanya mengenali satu jenis antigen spesifik saja. Jadi kalau misalnya antigennya tidak cocok, maka tidak akan bisa menyerang patogen tersebut. Lalu sel imun dilatih untuk tidak menyerang sel-sel tubuh sendiri, terutama saat perkembangannya. Hal ini akan ditugaskan kepada yang namanya sel T regulator. Lalu yang terakhir adalah setelah infeksi berhasil diatasi, sebagian besar sel imun yang aktif, terutama bagian limfosit T dan B, itu akan mati secara terprogram atau yang tadinya sudah saya jelaskan, yaitu apoptosis. Berikutnya, ada gangguan. Disorder atau gangguan adalah kondisi abnormal yang memengaruhi fungsi tubuh atau mental, termasuk pemikiran, perasaan, atau perilaku seseorang, dan dapat mengganggu kemampuan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Berbeda dari disease, penyakit, disorder seringkali mengacu pada gangguan fungsi tanpa adanya penyebab fisik yang jelas. Meskipun keduanya bisa mengindikasikan adanya masalah kesehatan, perbedaan utama adalah disease memiliki penyebab fisik yang dapat diidentifikasi dan seringkali mengubah anatomi atau fisiologi tubuh seperti infeksi atau kanker. Sementara itu, disorder gangguan adalah sekelompok gejala yang mengganggu fungsi normal, tetapi penyebabnya tidak selalu jelas dan dapat melibatkan disfungsi mental atau fisiologis tanpa patologi yang jelas. Selanjutnya, penyakit autoimun dan jenisnya. Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan patogen asing justru menyerang sel-sel dan jaringan tubuh yang sehat karena salah mengenali sel tubuh sendiri sebagai ancaman. Terdapat lebih dari 80 jenis penyakit autoimun yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, menyebabkan peradangan dan perusakan pada organ, jaringan, atau keduanya. Berikut adalah beberapa penyakit autoimun yang umum dan jenisnya. Pertama ada rheumatoid arthritis, itu rematik. Yang kedua ada systemic lupus erythematosus, itu penyakit lupus. Yang ketiga ada psoriasis. Yang keempat ada diabetes tipe 1. Yang kelima ada multiple sclerosis. Yang terakhir dan yang keenam Graves' disease. Yang pertama itu rheumatoid arthritis rematik. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang sering ditemui. Sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang menyerang lapisan sendi. Akibat dari serangan antibodi ini adalah peradangan, pembekakan, dan nyeri pada sendi. Reaksi radang yang parah juga bisa menimbulkan kerusakan pada bagian tubuh lain seperti kulit, mata, dan paru-paru. Jika tidak diobati, penyakit ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada sendi. Untuk mencegahnya, penderita rheumatoid arthritis biasanya akan diberikan obat minum atau suntik yang berfungsi mengurangi aktivitas sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada systemic lupus erythematosus atau lupus, menyebabkan terbentuknya antibodi yang bisa menyerang hampir seluruh jaringan tubuh penderitanya. Beberapa bagian tubuh yang paling sering diserang adalah sendi, paru-paru, ginjal, kulit, jaringan penyambung tubuh, pembuluh darah, sumsum tulang, dan jaringan saraf. Hingga saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan lupus. Pengobatan lupus umumnya bertujuan untuk menekan sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Selanjutnya ada psoriasis, adalah kondisi terlalu aktifnya sistem kekebalan tubuh hingga menyebabkan kulit mengalami produksi lebih cepat. Akibatnya seperti ruam. Kondisi ini disebabkan oleh salah satu sel darah dalam sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif, yaitu sel T. Berkumpulnya sel T di kulit merangsang kulit untuk tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Gejala utama psoriasis adalah munculnya bercak di kulit yang bersisik dan pengelupasan kulit yang meninggalkan lapisan berwarna putih mengkilap. Untuk menanganinya, dokter akan memberikan obat penekan sistem kekebalan tubuh seperti kortikosteroid serta terapi cahaya. Yang selanjutnya ada diabetes tipe 1, biasanya akan terdiagnosis sejak usia kanak-kanak atau dewasa muda. Penyakit ini disebabkan oleh serangan sistem kekebalan tubuh pada sel-sel pankreas yang memiliki tugas memproduksi insulin. Untuk menanganinya, penderita diabetes tipe 1 akan diberikan suntikan insulin. Selain itu, penderita juga wajib melakukan pemantauan kadar gula darah, mengolah makanan untuk anak dari bahan yang rendah gula dan lemak, dan olahraga teratur.
Selanjutnya ada multiple sclerosis. Ini menyerang sel-sel saraf sendiri. Beberapa gejala yang mengerikan berisiko muncul sebagai akibatnya. Beberapa gejala yang sering timbul adalah nyeri, kebutaan, gangguan koordinasi tubuh, dan spasme otot. Selanjutnya ada Graves' disease, autoimun yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi terlalu aktif. Orang yang menderita penyakit ini memungkinkan akan mengalami beragam gejala yang bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Kesulitan tidur, mudah tersulut emosi, berat badan turun tanpa sebab, dan mata menonjol adalah sebagian gejalanya. Nah, selanjutnya ada kenapa sih sistem imun bisa ditembus? Nah, sistem imun bisa ditembus karena beberapa faktor, termasuk pelemahan sistem imun akibat gaya hidup tidak sehat. Terus yang kedua, usia yang semakin tua. Yang ketiga, penyakit bawaan atau kronis. Atau ketika paparan patogen sangat kuat hingga melebihi batas kemampuan pertahanan tubuh, seperti pada orang yang tidak memiliki penyakit mah namun sering makan pedas berlebihan. Lambat laun lapisan lambung akan rusak. Nah, yang selanjutnya ada cara sistem imun ditembus. Itu yang pertama ada paparan patogen yang kuat. Yang kedua, kerusakan sel imun. Yang ketiga, faktor genetik. Adapun beberapa faktor yang melemahkan sistem imun. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, stres, mengonsumsi alkohol berlebihan. Yang kedua ada usia, sering bertambahnya usia, fungsi organ dan sel kekebalan tubuh menurun. Yang ketiga adalah penyakit, kondisi seperti diabetes, kanker, atau infeksi HIV. Bagaimana cara kerja penyakit merusak sistem imun? Sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Autoimun seperti pada diabetes tipe 1, sistem imun menjadi terlalu lemah dan tidak mampu melawan infeksi karena infeksi seperti HIV atau jenis kanker tertentu, dan reaksi alergi di mana sistem imun bereaksi berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya seperti serbuk sari. Selanjutnya, apakah penyakit autoimun bisa didiagnosa dengan ilmu elektro? Beberapa penyakit autoimun yang dapat didiagnosis atau dibantu diagnosisnya dengan MRI adalah sklerosis multiple, encephalitis autoimun, vaskulitis sistem saraf pusat, dan kondisi yang berkaitan dengan lupus. Bagaimana MRI bekerja? Pada multiple sclerosis, penyakit ini menyerang sel selubung pelindung saraf, sehingga MRI dapat menunjukkan area kerusakan mielin atau pembentukan jaringan parut di otak. Terus yang selanjutnya ada encephalitis autoimun. MRI juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan untuk subtipe tertentu pada penyakit langka ini. Yang ketiga ada vaskulitis SSP, kekebalan menyerang pembuluh darah di otak. MRI dapat digunakan untuk membantu diagnosis bersama dengan tes darah atau pemindaian pembuluh darah lainnya. Yang terakhir, lupus. MRI dapat menunjukkan pembengkakan atau lesi pada sumsum tulang belakang yang membantu mengkonfirmasi keterlibatan SSP. MRI dapat mendeteksi kelainan pada otak pada pasien lupus yang membantu diagnosis NPSLI. Namun, temuan MRI harus diinterpretasikan dalam konteks klinis yang komprehensif karena gejala neurologis tidak selalu disebabkan oleh lupus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.